Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Para guru, sahabatku, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada. Hari ini kita berada di hari Rabu, tanggal 29 Safar 1443 Hijriah, 6 Oktober 2021. Saya Badrudin, salah seorang penyuluh agama Islam Kementerian Agama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Gunung Jati, Sukabumi. Yang jelas, saya adalah seorang muslim, sahabat antum semuanya, insya Allah. Semoga persahabatan kita bukan semata-mata di sosial media, ketika kita berjumpa, tetapi harus bersahabat sampai surga Allahur Rabbul Alamin dengan modal ilmu, tauhid, dan amal soleh dalam bentuk apapun juga yang kita semuanya dedikasikan semua bakti kita hanya ingin mengharapkan rahmat, ridho, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Pesan penyuluh agama pada saat ini, yang pertama, mari kita bersyukur atas potensi fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, bahwa Allah menciptakan seluruh umat manusia berikut perangkat lengkap mendasar normatif yang sangat-sangat asasi adanya, yaitu potensi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap kita diberi potensi dasar oleh Allah untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakal sehat. Lalu yang ketiga, kita semuanya diberi modal utama, modal awal, bahan dasar, bahan baku untuk menjadi manusia yang faham terhadap syariah Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita juga diberi potensi, bahan baku, bahan dasar, modal awal untuk mampu mengamalkan setiap titah Allah Rabbul Alamin. Dan yang terakhir, kita diberi kemampuan dasar yang sama untuk men-share, mensyiarkan, mendakwahkan, mentransformasi kembali ajaran Allah kepada sebanyak-banyak makhluk hingga akhir zaman, tentu dengan menggunakan metode, cara, bahkan media yang apalagi sampai saat ini sudah sangat beragam adanya, termasuk media sosial. Yang kedua, dalam rangka memelihara dan menumbuh kembangkan potensi kita yang sangat asasi itu, saya berharap yang pertama, mari kita merapat dengan masjid. Kita bercengkrama dengan para guru, para alimul ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, pengurus masjid, pengasuh musola, dan sanggar-sanggar kegiatan keagamaan dalam bentuk yang lainnya. Lalu yang ketiga, mari kita sama-sama untuk mulai penasaran agar kita bisa dan siap untuk diuji kompetensi kita tentang mampu atau tidak kita membaca Al-Quran. Jika kita sudah siap, bersyukur kepada Allah, hakikatnya itu anugerah. Dan apabila kita belum siap, dengan berbagai macam pertimbangan, malu, ragu, takut, izin bilih dicempat, bilih dicawat ku guru, maka sejak saat ini hilangkan rasa malu semua itu, dan rasa-rasa yang tidak beralasan itu hilangkan. Mengapa demikian? Apabila kita sudah mulai menjadikan alasan itu adalah rasa malu, ragu, dan takut, mau kapan kita akan memulai berbuat kebaikan? Kemudian yang ketiga, jangan lupa sholat. Setiap awal waktu sholat tiba, perhatikan kegiatan kita masing-masing. Apalagi sangat baik sekali dan sangat mulia ketika sebelum tiba awal waktu sholat, semua kita sudah bersiap-siap rehat sejenak, berhenti sejenak dari kesibukan kita masing-masing. Jangan coba-coba kita meninggalkan sholat, apalagi niat iseng, dan lain sebagainya. Karena boleh jadi pintu ketercerabutan akidah kita berawal dari satu, mengabaikan sholat. Yang kedua, coba-coba tidak sholat. Kemudian yang ketiga, kita malas bercengkrama dengan Al-Quran, apalagi sampai mengkhatamkan, mengkaji, mendalami, memahami, hingga mendakwahkan. Kemudian yang berikutnya,
Jangan coba-coba kita iseng, apalagi menyengaja secara rutin untuk lari dari masjid. Terlebih kita benci kepada para pecinta masjid, lebih-lebih kita benci dan sentimen kepada para penegak aturan Allah Rabbul Alamin dimanapun kita berada. Percayalah bahwa Allah Rabbul Alamin masih membuka pintu taubat kepada kita semuanya dengan segala celahnya, dengan segala kesempatan dan peluangnya. Demikian juga kita berhusnudzon kepada Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, ketika niatnya ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, insya Allah akan bernilai amal soleh. Demikian pesan singkat dari penyuluh agama Islam, Kementerian Agama, untuk saya dan untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.